sudah sampai di Bita Jamur. Ini masnya pemilik Bita Jamur, bisa perkenalan diri dulu? Oh iya, ya nama saya Edi Prianto, alamat saya Ganggong, Mangerto Turi Sleman. Saya pemilik Bita Jamur dan saya sudah sekitar 12 tahun menggeluti usaha di bidang jamur. Mas Edi kenapa memilih budidaya jamur bukan budidaya yang lain? Yang pertama itu kita bergerak di bidang sayuran. Itu pasti dibutuhkan dari masa ke masa, itu pasti dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua memang mudah, perawatannya sebenarnya mudah. Tinggal menjaga kebersihan, tinggal melakukan penyemprotan untuk menjaga kelembapan, seperti itu. Dan pemasarannya pun di pasar-pasar sekarang sudah mudah, supermarket juga ada, seperti itu Mbak Yujin. Mas Edi, jenis jamurnya apa ya ini? Ini jenis jamurnya itu tiram putih. Tiram putih? Iya, tiram putih. Selain jamur tiram, ada yang lain? Ada, kita budidaya juga jamur kuping dan jamur lingsi. Jamur kuping itu untuk makanan, kalau jamur lingsi itu kita untuk obat-obatan. Dari jamur itu yang paling mudah itu jamur tiramnya? Jamur tiram paling mudah. Karena perawatannya juga mudah, pemasarannya juga mudah. Oh, ini jamur tiramnya ya? Iya, ini jenis jamur tiram putih. Sudah berapa lama ini? Ini umur 45 hari dari inokulasi. Oh, dari inokulasi. Oh, berarti ini bisa panen atau masih tunggu? Ini masih belum, yang panen yang di sana itu udah tua, udah tua kalau yang sana. Kalau ini masih kecil. Berarti ini bisa panen kapan? Ini nanti sore bisa. Oh, nanti sore. Nanti sore bisa. Berarti sebelum panen nanti akan ada semprot lagi? Ya, nanti disemprot sebelum panen sekali untuk menjaga kelembapan. Sama untuk menjaga tekstur biar nggak kuning. Kalau kurang semprotan kan kuning. Mas Edi ini sudah umur berapa backlognya? Kalau yang ini baru umur 1 hari. Oh, baru buat kemarin? Kemarin kita kasih bibit. Ini ditaruh di sini untuk menunggu pengiriman ke kumbung. Karena ada dua teknik. Yang pertama kan inkubasi di kumbung, yang kedua inkubasi di tempat. Di tempat nanti dipindah di kumbung, itu sudah mesilium 50% atau full, seperti itu. Jadi ada dua teknik untuk budidayanya. Untuk 50% berarti butuh berapa hari? 50% butuh sekitar 20 hari. 20 hari. Ayo kita liatin yang setengah. Oh ya. Sudah mesilium setengah. Nah, ini Mbak Yujin yang usianya sudah 20 hari, tanggal 12 bulan 10. Ini malah lebih dari 50%. Gitu. Berarti sudah bisa dikirim? Sudah bisa dikirim ke petani, bisa dimasukkan ke kumbung juga. Mas ini sedang ngapain? Ini proses pengepakan, proses pembuatan polybag. Ini mesin kita bisa sehari 4.000. Oh. Ya. Itu lubangnya ada berapa? Lubangnya ada 4. Oh, 4. Ya, per jam itu sekitar 680. 680. Jadi ini masukinnya apa ya? Bahannya apa aja? Bahannya serbuk sama bekatul, air, dan gamping. Kita di situ kan ada proses pencampuran pakai mixer, kita naikkan pakai conveyor ke sini. Di sini nunggu 1 hari atau 1 malam lah. Bentuknya baru di-packing. Oh, berarti tunggu 1 hari dulu? Iya, tunggu 1 hari karena biar stabil di mesin. Kalau langsung itu biasanya di mesin agak trouble karena kandungan airnya belum meresap ke serbuk. Mas Edi, untuk usaha rumah tangga butuh berapa backlog minimal? Kalau minimal kita menyarankan itu 2.000 per bulan. Jadi untuk siklus per 5 bulan itu 10.000 minimal. 10.000. Karena kalau kita
evaluasi, itu kan modal backlog itu sekitar 1.000. Kalau 1.000 kan 2.500.000, kalau 2.000 kan 5 juta. Dan nanti dapatnya itu sekitar 7 juta di harga 11 sampai 12.000. Ini masih petani itu masih ada keuntungan sekitar 2 juta per bulan. Per bulan ya? Asal rutin. Memperbaruinya rutin. Rutin 2.000 dengan harga jual di atas 10.000. Kalau cuma 10.000 nanti dia akan mengurangi keuntungan dijual di bawah 10.000. Mas Edi, untuk budidaya jamur apa yang harus diperhatikan dalam perawatan? Diperhatikan yang terutama itu kebersihan. Jadi ketika backlog awal mula datang di kumbung, itu harus diperhatikan dulu. Kumbung itu harus bersih. Backlog yang lama harus dikeluarkan. Kalau bisa backlog itu satu umuran. Jadi enggak ini sudah tua, ini baru mau tumbuh, ini baru 50%, lah itu nanti hancur di situ. Nanti hamanya yang baru datang nanti keserang hama yang sudah lama. Jadi all in all out. Jadi masuk ke kapasitas 2.000 ya sebareng 2.000. Ketika bersihkan ya bersihkan, selesai, ganti lagi. Yaitu tekniknya budidaya jamur seperti itu. Kalau untuk suhunya? Kalau suhu kalau suhu jamur tiram itu di angka 22 sampai 32 itu masih bisa bertahan. Asal nanti dikurangi, ketika siang dikurangi angin, karena angin mempengaruhi kelembapan. Jadi harus ditambah kelembapan, juga anginnya dikurangi dengan menutup paranet atau gribe atau plastik kalau jika diperlukan. Jadi kalau di daerah panas gitu bisa nggak ini budidaya? Bisa, asal kumbung itu atapnya agak tinggi. Agak tinggi, terus di situ ada termometer. Kalau ketika suhu naik, itu ya kita dinginkan dengan cara penyemprotan tadi. Mungkin kalau di daerah dingin 2 kali sudah cukup, kalau di daerah panas 4 sampai 5 kali. Jadi ini panenan hari ini? Ya, panenan pagi. Pagi. Nanti masih ada panen sore. Jadi kalau kita kadang 2 sampai 3 kali. Satu hari? Satu hari. Berarti satu hari hasilnya berapa banyak? Kalau rata-rata 2 tempat itu kita 400 sampai 700 per hari. 400 sampai 700 kilo. 700 kilo. Kita kan ada 2 tempat. Jadi kalau digabung itu sekitar dari kapasitas 400.000 tadi itu sekitar 400 sampai 700 karena naik turun. Kalau di rata-rata harus 600 per bulan, itu harus per hari itu harus 600 kilo. Berarti hasil panenan ini dijual kemana? Di pasar? Kita ke pasar, pasar, restoran. Ya, kalau kebutuhannya masih kurang-kurang sih Mbak. Kebutuhan untuk jamur segar ini, karena kalau kita perkalian aja ada di seluruh Jogja ada berapa pasar, mungkin ada ratusan. Umpama pasar besar ada 30, kalau dia butuhnya satu pasar itu 100 kilo, udah 3 ton sehari. Ya untuk pasar besar, belum pasar kecil, belum lagi untuk restoran-restoran. Ya memang kendala COVID sih kalau kemarin itu. Belum lagi yang langsung rumah tangga, langsung kita jual ke rumah tangga itu. Jadi masih terbuka luas kalau masalah pasar. Mas bisa kasih tips nggak untuk yang baru mau mulai budidaya jamur? Kalau tips itu saya menyarankan untuk konsultasi dulu, konsultasi ke produsen-produsen backlog yang sudah lama. Yang selanjutnya itu mempersiapkan kumbung yang steril, yang bagus. Intinya bukan mahalnya tapi kebersihannya. Terus alat-alat dari alat kelembapan harus dipersiapkan. Terus mencari produsen yang bagus untuk pembuatan polybag ini. Yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa memberi saran, masukan. Kalau tipsnya itu, kalau pasar nanti mengikuti setelah mempunyai jamur tersebut. Kalau untuk
pahit manis untuk budidaya jamur apa? Kalau pahit manis itu kebanyakan manis semua sih, Mbak. Gak ada pahitnya. Pahitnya ada, cuma kita cerita yang manisnya. Manisnya itu kan ketika akhir bulan kita rekap-rekap ada keuntungan manisnya. Tapi kalau pahitnya kita harus bertahun-tahun belajar. Harus belajar merawat, belajar bikin polybag. Itu kan butuh ketekunan. Butuh ketekunan dan harus terus menerus istiqomah, nggak boleh menyerah. Itu pahitnya di situ. Kalau masalah untung rugi, kalau rugi dianggap pahit itu bukan pengusaha namanya. Kalau rugi itu belum ketemu aja caranya. Ya kalau rugi ya diulang lagi. Belajar ya. Belajar lagi, diulang lagi seperti itu. Kalau kita harus memotivasi diri sendiri lebih bagus. Itu kalau petani-petani kecil itu mungkin takut untuk membesarkan karena pasar atau karena ini. Itu memang harus butuh pendampingan lagi, pendampingan terus kumpul-kumpul sama yang sudah besar, nanti kan dia bisa ikut pasarnya minimal seperti itu. Kalau pahit manisnya kalau saya banyak di manisnya karena pengalaman jauh lebih mahal. Seperti itu, Pak. Buat teman-teman yang mau budidaya jamur bisa main ke Pita Jamur. Alamatnya di mana, Mas? Alamatnya kita di Ganggong RT 5 RW 6 Pamangkerto Turis Sleman. Nanti cari di Google Map juga ada. Nanti cari Pita Jamur. Pita Jamur. Berarti di Google Map tinggal Pita Jamur gitu ya? Tinggal ngetik Pita Jamur, nanti ngikuti petunjuk sudah sampai. Oh ya, oke. Terima kasih. Berarti hari ini sampai sini dulu. Kami mau pamit dulu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Mbak Yujin juga, teman-teman, rekan-rekan sudah mampir ke Pita Jamur. Semoga dapat memberi ilmu yang bermanfaat untuk petani jamur dan untuk Mbak Yujin juga. Ya, terima kasih.